Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajan Akbar, mahasiswa PGSD Penjas Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas kedaruratan medis 4, yaitu paparan panas dan luka bakar. Paparan panas. Akibat dari paparan panas itu ada dua tahap. Yang pertama ada kelelahan panas dan sengatan panas. Kelelahan panas terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Lalu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejala dan tanda kelelahan panas itu yang pertama, kulit basah berkeringat berlebih atau lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau haus, mual, muntah, suhu tubuh meningkat 40 derajat, nada cepat dan lemah, dan kram. Pertolongan pertama pada kelelahan panas itu yang pertama, bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Yang kedua, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki. Yang ketiga, melonggarkan atau lepas pakaian korban. Yang keempat, bila ia sadar, beri minum air elektrolit. Yang terakhir, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Heat stroke itu yaitu sengatan panas yang merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan. Suhu penderitaan tinggi dan tidak lagi berkeringat terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala kehilangan kesadaran. Yang pertama, kehilangan kesadaran. Yang kedua, kulit kering dan merah. Yang ketiga tidak berkeringat. Yang keempat, suhu tubuh panas. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, respon menurun. Yang ketujuh, nadi cepat dan kuat. Yang terakhir, lemah otot. Heat stroke ini merupakan keadaan yang lebih parah dari heat exhaustion. Heat stroke pada pertolongan pertama itu yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin atau kompres. Bila sadar, beri minum elektrolit. Yang ketiga, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Yang keempat, bila perlu rujuk ke rumah sakit. Lalu yang kedua, luka bakar. Nah, penyebab luka bakar ini yang pertama, termal, suhu 60 derajat Celcius. Yang kedua, kimia atau asam atau basa kuat. Yang ketiga, gara-gara listrik. Yang keempat, radiasi. Tingkat luka bakar. Yang pertama, meliputi lapisan kulit paling atas atau kulit ari, kemerahan, nyeri dan kadang bengkak. Yang kedua, meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih lembab dan rusak. Yang ketiga, meliputi jaringan bawah kulit, kulit tampak kering, putih atau gosong dan hitam. Ciri derajat luka bakar. Yang pertama, derajat 1, rusak hanya pada epidermis, bagian terluar kulit. Yang kedua, kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Yang ketiga, dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Lalu ada derajat kedua. Ciri-cirinya yaitu rusak pada epidermis dan dermis bagian terluar dan bagian tengah. Lalu kulit bergelembung, kemerahan dan terasa sakit. Sembuh dalam 10-14 hari, bias
bisa sampai 1 bulan. Lalu ada derajat ketiga, rusak pada epidermis, dermis, dan hypodermis bagian terluar hingga terdalam. Lalu tampak jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Lalu ada penanganan luka bakar. Yang pertama, hentikan proses luka bakar. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, balut basah, longgar, tertutup. Yang terakhir, siram dengan air bersih selama perjalanan ke RS. Luka bakar kimia. Yang pertama, segera siram dengan air plus 20 menit. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Lalu ada luka bakar listrik. Gejala dan tandanya yaitu yang pertama, perubahan status mental. Yang kedua, tampak luka bakar berat. Yang ketiga, perpanasan dangkal dan tidak teratur. Denyut nadi lemah sampai tidak teraba. Yang kelima, patah tulang menjemuk karena kontraksi otot. Pertolongan korban luka bakar listrik. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Yang kedua, periksa dan cari luka bakar. Yang ketiga, tutup luka. Yang keempat, atasi shock bila ada. Yang terakhir, rujuk ke rumah sakit. Lalu ada luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Gejala dan tanda-tandanya yaitu bulu hidung terbakar. Lalu luka bakar pada wajah. Butir arang karbon dalam cairan ludah. Bau asap pada pernapasan. Lalu kerusakan nafas. Pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara. Lalu ada gerakan terbatas dan sianosis. Pertolongan luka bakar inhalasi yaitu yang pertama, pindahkan penderita. Yang kedua, berikan O2. Yang ketiga, penilaian dini. Yang keempat, napas buatan bila perlu. Dan terakhir, seperti biasa, harus rujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian dan terima kasih atas ilmu yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.